wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, Bapak Ibu dosen biologi. Jadi kami dari Bioda 1, kelompok 1, hari ini akan mengerjakan tugas biologi, yaitu resensi film yang berkaitan dengan mata kuliah prinsip dasar biologi. Film yang akan kami resensi berjudul Swimming with Giants, Elephant Migration at Victoria Falls. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nafisa Roslania Putri dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan dengan NIM 147251001. Perkenalkan, nama saya Moses Dermawan II dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan dengan NIM 147251002. Perkenalkan, nama saya Ciurun Tesdebang dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, jurusan Teknologi Hasil Perikanan dengan NIM 147251003. Saya Muhammad Len Syakur dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, Prodi Aquakultur dengan NIM 146251005. Perkenalkan, nama saya Enggari Finindias dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, Prodi Aquakultur dengan NIM 146251006. Perkenalkan, nama saya Sofia Fariatul Ilmi dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, Prodi Aquakultur dengan NIM 146251007. Perkenalkan, nama saya Kalila Fausta Artami Firaswito dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, Prodi Aquakultur dengan NIM 146251008. Perkenalkan, nama saya Ilma Layatul Rizkul dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, Prodi Aquakultur dengan NIM 146251017. Perkenalkan, nama saya Valensa Rahma Edis dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, Prodi Aquakultur dengan NIM 146251018. Perkenalkan, nama saya Nila Najwa dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, Prodi Aquakultur dengan NIM 146251019. Kita akan membahas tentang identitas film yang akan kita resensi. Film berjudul Swimming with Giants, Elephant Migration at Victoria Falls diunggah di kanal YouTube Get.Factual. Namun tidak ada informasi resmi terkait kredensial produksi, seperti nama rumah produksi, sutradara, penulis, atau lembaga penyiaran asal. Itu belum tertera secara jelas. Air terjun Victoria menjadi rumah bagi berbagai spesies seperti gajah, babun, babi hutan, burung merbabu, dan buaya. Kawasan ini menyediakan air, makanan, serta perlindungan bagi hewan tersebut. Keberagaman satwa muncul karena lingkungan sungai dan pulau-pulau Zambezi sangat subur saat musim hujan. Hewan besar seperti gajah membutuhkan vegetasi yang melimpah di pulau-pulau sungai. Babun menjadikan area berhutan sebagai tempat mencari makan yang aman. Semua hewan di wilayah ini sangat bergantung pada kesehatan ekosistem air terjun. Siklus musim sangat menentukan kehidupan di sekitar Sungai Zambezi. Ketika musim hujan tiba, sungai meluap dan air terjun kembali deras. Vegetasi tumbuh dengan subur, menyediakan makanan bagi hewan herbivora dan omnivora. Namun saat musim kemarau berlangsung, air menusut dan banyak sumber makanan yang menghilang. Hewan-hewan mulai menghadapi tekanan lingkungan yang berat. Kondisi ini memaksa mereka beradaptasi atau berpindah tempat untuk bertahan hidup. Musim kemarau membawa kesulitan besar bagi hampir seluruh satwa di kawasan ini. Gajah harus bermigrasi jauh menuju pulau-pulau yang masih memiliki air dan tumbuhan. Babun di luar area kabut hutan hujan terpaksa memakan buah-buah kering dan sisa-sisa makanan. Babi hutan mencari rumput hijau hingga ke daerah hotel manusia. Burung marabu memanfaatkan ikan yang terjebak di genangan air yang mengering. Semua organisme menghadapi perjuangan fisik dan energi selama periode ini. Video ini menunjukkan berbagai bentuk interaksi antara satwa dan dengan habitat sekitarnya. Gajah muda belajar berenang agar bisa menyeberangi sungai menuju pulau lain. Babun saling bekerja sama mencari makan, bahkan memanfaatkan sampah manusia di pos perbatasan. Buaya memanfaatkan bangkai hewan besar sebagai sumber energi yang langka. Hewan-hewan yang lain menunjukkan bahwa hubungan mereka tidak hanya dengan sesama spesies, tetapi juga dapat
dengan predator, vegetasi, dan manusia. Setiap interaksi tersebut membentuk keseimbangan ekosistem. Ketika hujan kembali turun, ekosistem air terjun Victoria mulai pulih, sungai kembali penuh, dan air terjun mengalir deras seperti sebelumnya. Vegetasi hijau tumbuh lagi, menyediakan makanan bagi hewan yang kembali dari migrasi. Gajah, babun, dan spesies lainnya mengulang siklus hidup dengan kondisi yang lebih baik. Anak-anak hewan memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh. Seluruh proses ini menunjukkan bagaimana alam memiliki ritme tahunan yang terus berulang. Kelebihan dari film ini yaitu visualisasi dan sinematografi yang sangat memikat, seperti adegan migrasi besar kawanan gajah, pergerakan hewan-hewan liar di sekitar air terjun. Visualisasi yang dihadirkan dapat membantu audiens untuk merasakan esensi makhluk hidup yang dibahas. Yang kedua adalah narasi yang dihadirkan dalam film juga padat, dalam artian mencakup hal-hal narasi tentang perjalanan, tantangan, dan dinamika sosial kawanan gajah. Di sini juga ada kekurangan. Yang pertama yaitu meskipun narasinya lengkap dan terperinci, namun bagi kami itu tidak cukup menerangkan tentang mekanisme biologis seperti aspek genetik atau adaptasi mikro yang mendasari migrasi tersebut. Yang kedua yaitu ada beberapa klip video lebih yang menekankan tentang keindahan alam daripada menjelaskan proses secara rinci. Nah, bagi audiens yang mengharapkan struktur pembelajaran biologi yang terarah, film ini mungkin kurang cocok karena terasa longgar dalam mengaitkan setiap adegan dengan prinsip-prinsip biologi secara sistematis. Nah, untuk kelayakan film ini sendiri, untuk memahami prinsip dasar biologi yang mencakup universalitas, kontinuitas, evolusi, diversitas, homeostatis, dan interaksi, film ini tuh menjelaskan secara eksplisit bagaimana prinsip biologi meliputi universalitas, kontinuitas, interaksi, diversitas, evolusi, homeostatis. Namun untuk prinsip homeostatis dan evolusi itu belum dipaparkan secara eksplisit seperti 4 prinsip yang lain. Pada prinsip universalitas, film ini menunjukkan bahwa migrasi dan perilaku sosial bukan hanya terjadi pada satu spesies saja, tapi bisa juga terjadi pada banyak kelompok makhluk hidup yang disoroti di sini itu adalah kawanan gajah. Nah, selanjutnya pada prinsip kontinuitas, itu dicerminkan dari adegan migrasi besar yang menandakan bahwa kehidupan tanaman, hewan, dan lingkungan terus berubah dan saling mempengaruhi dari satu musim ke musim berikutnya. Ini juga menandakan bahwasanya kehidupan baik tidaklah statis, melainkan terus bersambung dari generasi ke generasi dan habitat ke habitat. Selain itu, film ini juga menunjukkan diversitas keberagaman dalam makhluk hidup. Berbagai individu dan kelompok gajah, interaksi mereka dengan lingkungan, hingga variasi perilaku migrasi. Tak ketinggalan juga aspek interaksi yang merupakan aspek paling kuat dalam film ini. Interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang mencakup biotik dan abiotik terlihat jelas. Namun tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai keterkaitan dengan prinsip evolusi dan homeostatis dikarenakan tidak terdapat narasi yang menyinggung mengenai proses evolusi seperti seleksi alam, mutasi, dan spesiasi, serta narasi mekanisme homeostatis makhluk hidup yang disorot dalam film. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah secara keseluruhan film dokumenter alam liar ini merupakan salah satu opsi yang tepat untuk belajar bagaimana cara kerja prinsip dasar biologi dalam kehidupan satwa liar. Narasi yang disampaikan sudah jelas dan terstruktur, cocok untuk pengenalan terkait studi kehidupan liar, migrasi, dan hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Dipergunakan untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep biologis, itu rasanya belum sesuai. Alangkah baiknya lebih diperdalam penjelasan mengenai prinsip yang belum tertera secara eksplisit di dalam film, seperti prinsip evolusi dan homeostatis. Jadi film ini tuh hanya cocok digunakan sebagai pintu masuk atau motivasi belajar. Kemudian dapat pula dilengkapi studi literatur dari publikasi ilmiah yang membahas lebih dalam bagaimana prinsip biologis makhluk hidup agar pembelajaran menjadi lengkap dan sistematis. Oke, sekian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya kami minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.